Ya wis nyesel. Itu pengen geseran. Kamar di nyala. Iya. Acak pula. Mas ganang bae sing anu dari dibalangna tok iki. Anu ketusuk. Digusuk-gusuk iki dadi jen. Ganang bae iki. Itu aja. Kocang kamu putih. Lagi fokus. Anu kita percaya apa kan? Andira, ini lagi fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa manusia? Sebelumnya saya meminta maaf sudah mengganggu waktunya Tuan Raja. Kebetulan saya sedang tidak ada pekerjaan apa-apa. Apa yang kau harapkan? Seperti ini Tuan Raja, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan mengenai air yang saya ambil dari tempat Tuan kemarin. Air Tirto Mirmoyo. Apakah kau merasa kurang? Bukan seperti itu Tuan Raja. Jadi tujuan saya datang mengambil air Tirto Mirmoyo itu sudah saya katakan terhadap Tuan Raja bahwasanya saya ingin mengobati saudara saya yang sedang terkena sihir atau sakit. Lalu, tetapi setelah saya membawa air ini, lalu saya terapkan terhadap sang penderita, ternyata tidak berefek apapun. Jadi tujuan saya menanyakan terhadap Tuan Raja Sumanjaya, sebenarnya air ini apa ya bisa mengobati makhluk yang terkena sihir gagu. air ini ketika dulu saya gunakan itu kebanyakan hanya untuk mandi, untuk membersihkan pusaka, untuk persyaratan mandi ketika mau ritual. Selepas itu, ada beberapa lama saya tidak memakainya. Terakhir kali yang memakai adalah Simbardodo, yang memanfaatkan air tersebut. Jadi untuk perkara yang kau tanyakan, apakah bisa untuk mengobati sihir ataupun sejenisnya, saya kurang tahu manusia. Mungkin kau bisa tanyakan kepada Simbardodo. Karena beberapa purnama ini Simbardodo seringkali mengambil air itu. Saya tidak tahu untuk apa, namun kerap saya melihat Simbardodo datang ke pohon itu untuk mengambil Tirto Mirmoyo. Berarti Simbardodo, Tuan Raja Simbardodo memanfaatkan ini beberapa pekan ini berarti ya? Benar. Dan saya sudah lama sekali tidak memanfaatkan air Tirto Mirmoyo. Berarti saran dari Tuan Raja Sumanjaya, saya menanyakan langsung kepada Ayahanda Putri Karlita saja. Benar. Mungkin jawaban atas pertanyaanmu ada pada Simbardodo. Apakah beliau tidak sedang sibuk, Tuan Raja? Kalau untuk itu saya kurang tahu. Tetapi anakku Panji masih berada di sana. Oh, Panji masih di tempat. Benar. Kau bisa datangkan Panji lalu tanyakan apakah Simbardodo sedang tidak sibuk atau sedang tidak dalam perjalanan. Karena setahu saya, Raja Simbardodo
Yang saya dengar itu sering berpergian sendirian menemui kerabat ataupun saudaranya. Saya pun tidak tahu. Seperti itu. Baik-baik. Dengan membawa air Tirto Mirmoyo. Yang saya tahu hanya itu. Ya, terima kasih Tuan Raja Sumanjaya. Jika begitu, saya akan lanjut untuk menemui Tuan Raja Simbardoro saja. Ya, hati-hati. Bagaimana hubungannya antara panjenengan dengan Simbardoro? Apakah bisa berjalan dengan baik? Untuk sampai saat ini, berkat kalian semua, Simbardoro dan Panji, hubungannya baik. Begitu pula dengan Putri Simbardoro, Karlita. Hubungannya dengan Panji anakku berjalan dengan baik. Saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas tanda-tanda awal hubungan mereka terlihat sangat baik bagi saya. Oh, alhamdulillah seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai kau salah berbicara dengan Simbardoro. Karena Simbardoro itu sangat menjaga wibawanya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Tuan Raja Sumanjaya. Saya harap hati-hati. Kalau kalian merasa makin Tirto Mirmoyomu itu kurang, kau tinggal ambil saja sesuka hatimu. Oh, iya. Saya sudah beritahu cara untuk mengambil ataupun membesarkan sumber air itu. Baik, terima kasih Tuan Raja Sumanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang lebih tahu itu ayahnya si Karlita atau Raja Simbardoro, teman-teman. Mungkin kita akan beranjak ke sebelah sana karena kerajaannya ada di sebelah sana. batas sama ya. Batu sana. Biar sopan gitu. Ya, jadi ngambul. Ini lagi untuk limbah apa? Iya, maksudnya enggak sih ngambul penak tuh. Enak kok raja. Apa Max? Hah? Apa ini? Kameranya. Astagfirullahaladzim. Oh, Bapak. Oke. Ini loh. Tuan Raja Simbardoro. Ini apa ini Simbardoro sih? Bedanya? Iya sini. Di sini kan pernah ketemu. Oh, benar sekali Tuan Raja. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Raja. Dan saya rasa pertanyaan saya hanya Tuan Raja yang bisa tahu jawabannya. Oke, silahkan. Siap Tuan Raja. Siap. Kalau Monggo Tuan Raja. apa? Malam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar kalian sedang mencari saya. Benar sekali Tuan Raja. Ada kepentingan apa yang kalian semua ingin saya sampaikan kepada saya? Apakah saya bisa membantu? Yang pertama ya saya bersilaturahmi Tuan Raja. Terus bagaimana keadaan Tuan Panji dan Putri Karlita? Keadaannya sangat baik. Mereka berdua saling mencintai dan mereka berdua, saya rasa dengan hubungannya sangat dekat akan segera saya nikahkan. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa Tuan Raja, saya diundang pernikahannya. Baiklah, tentunya. Karena berkat kalian berdua, saya menyadari bahwasanya kehilangan putri yang saya cintai itu sangatlah menyakitkan. Dan melarang putri untuk melakukan hal yang dia sukai ataupun senangi. Itu adalah hal bodoh dari seorang ayah. Kalau sudah menyadari sejauh itu sangat luar biasa Tuan Raja. Ya memang terkadang kesadaran itu timbul ketika kita sudah digoyangkan hatinya. Terima kasih banyak. Ini semua adalah berkat kalian. Jika tidak adanya pertemuan kalian dengan saya, mungkin saja
saya masih kekeh dengan pendirian saya untuk menjodohkan putri saya dengan pangeran dari kerajaan lain. Dan dengan kejadian itu saya belajar bahwasanya putri saya sudah dewasa, sudah memiliki pemikiran sendiri. Apa yang ingin putri saya lakukan, saya hanya berhak untuk mendukungnya. Ya, betul. Alhamdulillah jika seperti itu. Terus yang ketiga, mohon maaf. Seperti yang kemarin Tuan Raja Simbardodo berikan kepada kami mengenai air Tirto Mirmoyo ini. Apakah kau kurang dengan air Tirto Mirmoyo itu? Oh, tentunya tidak. Sempat saya pernah katakan kepada Tuan Raja Simbardodo, saya meminta air Tirto Mirmoyo itu tujuannya ingin mengobati saudara saya yang sedang sakit. Ya. Karena saya mendapatkan informasi dari salah satu makhluk. Dia mengatakan bahwasanya sakit yang diderita oleh saudara saya itu hanya bisa disembuhkan dengan air Tirto Mirmoyo. Ya. Jadi saya bergegas untuk mencari air Tirto Mirmoyo ini, dan alhamdulillah Tuan Simbardodo memberikan saya malah sepuas-puasnya. Terima kasih sebelumnya. Terus yang ingin saya pertanyakan seperti ini, Tuan Raja. Saudara saya ini sakitnya gagu. Ya. Sulit berbicara. Tadinya awalnya normal, biasa. Bahkan beliau ini seorang tabib yang sudah tidak diragukan lagi menurut saya untuk pengobatannya. Tapi kali ini Tuan tabib sendiri bisa dikatakan seperti angkat tangan untuk mengobati dirinya sendiri. Saya sangat memaklumi. Memang terkadang banyak sekali orang bisa untuk orang lain tapi tidak bisa untuk diri sendiri. Contohnya kayak cukur ya, potong rambut. Ya saya sangat memaklumi itu sehingga saya mengusahakan itu. Apakah Tuan Simbardodo mengetahui selain air Tirto Mirmoyo ada campuran apa lagi sehingga khasiat dari air Tirto Mirmoyo ini bisa dirasakan oleh saudara saya yang sedang sakit? Itu kembali lagi dari penyebab awal makhluk itu terkena gagu ataupun tidak bisa berbicara. Jika saya pada waktu mengurus air Tirto Mirmoyo itu ada sebuah ritual yang dilakukan untuk menggunakan air Tirto Mirmoyo untuk menyembuhkan, bahkan untuk menggunakan hal-hal di sisi yang negatif itu bisa digunakan. Apa saya bawakan saudara saya agar Tuan Raja yang mengobati? Memangnya awal saudara Tuan semua terkena penyakit itu bagaimana? Bisakah saya mendengar alasan dan cerita penyebab terjadinya saudara Tuan itu mengalami tidak bisa berbicara itu? Seperti ini Tuan Raja Simbardodo. Jujur saja, saya adalah bisa dikatakan anak keluyuran malam. Saya sering kali berjumpa dengan makhluk-makhluk bangsa jin seperti golongannya Tuan Simbardodo. Ya. Tujuan saya berjalan itu yang pertama saya ingin membela saudara-saudara saya yang terasa disolimi oleh makhluk-makhluk jin yang tidak pada tempatnya. Nah, suatu ketika saya bertemu salah satu makhluk perempuan. Dia itu sedang mengayunkan bayi. Ada sebagian yang mengatakan dia itu bernama Parmi. Benar. Ternyata seiring berjalannya waktu. Cukup. Jangan kau lanjutkan ceritanya. Mohon maaf. Untuk permasalahan saat ini, saya tidak bisa membantunya. Tetapi ceritanya belum selesai, masih panjang. Gimana Tuan Raja? Hentikan saja ceritanya. Cukup. Saya tidak mau dalam urusan hal ini saya ikut campur. Memang saya memiliki hutang budi kepada kalian. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu dalam permasalahan ini. Ada apa Tuan Raja? Saya tidak bisa menceritakannya. Ya paling tidak diberi alasan. Apa alasannya sehingga Tuan Raja langsung berubah pikiran seperti itu? Mohon maaf sekali manusia. Apa ada kaitannya dengan Nenek Parmi?
cukupkanlah. Jangan sampai. Kalau tidak, beritahu ininya saja Tuan Raja, cara ngobatin itunya, gaguknya. Saya tidak mau ada kaitannya dengannya. Mohon maaf sekali. Memang saya berhutang budi kepada kalian. Jangan sampai permasalahan saya, kegelapan saya kembali lagi pada diri saya. Semoga kau mengerti tentang itu. Maafkan saya. Wah, membingungkan. Ditanyain lagi aja, Mas. Saudara saya nasibnya bagaimana Tuan Raja? Kau bisa mencarinya dengan cara lain. Ya kalau Tuan Raja punya saran cara lain, kenapa tidak Tuan Raja? Mohon maaf sekali lagi. Jangan menekankan hal itu kepada saya. Saya sudah mengatakan, saya tidak bisa membantu dalam permasalahan ini. Jika kau masih menekankan tentang hal itu, saya benar-benar minta maaf. Akan pergi dan tidak mau bertemu dengan kalian lagi. Ya mohon maaf Tuan Raja, mungkin saya mengganggu Tuan Raja dan perasaannya. Saya sangat mengerti itu. Terima kasih Tuan Raja. Baiklah. Apakah ada hal lain yang ingin kalian sampaikan? Cukup Tuan Raja, cukup. Baiklah. Jika sudah seperti itu, saya kembali terlebih dahulu. Ya, Tuan Raja. Saran saya, hentikan saja. Maksudnya gimana ya, Wak? Katanya mau dengar cerita, diceritain malah cukup. Saya rasa ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh si Tuan Raja Simbardodo mengenai Nenek Parmi. Soalnya apa? Tadi saya baru menceritakan sepenggal cerita saja, dia langsung cukup dan sangat paham. Dan juga waktu nyebut Parmi Baru mendengar namanya saya saja. langsung nyetopnya di itu. Iya, pas jenengan nyebut Parmi gitu loh. Malah yang saya takutkan dan saya khawatirkan justru yang memberi kekuatan kepada Parmi justru Simbardodo sendiri. Nah, maksudnya gayuannya Nenek Parmi itu sih nggak Mas. Bisa Repot ini kalau tapi kan si raja yang ngomong tentang budi, masa misalkan itu kan harusnya bisa lah Mas menyelesaikan. Mas kata Jubrino kan sih yang itu sih siapa yang gayuannya Nenek Parmi kan sebenarnya si ini kan yang galak itu. itu kan Oh iya pasti ya. Itu pengalian. yang kamu nggak mudeng sih. Banyak makan ikan. Marja, iki Datuk Marja. Hmm. Oh loh, itu saya disesatkan oleh Jubrino. Rali. Jangan. Tapi ya Jubrino. Iya. Maksudnya gimana sih tadi? Ya intinya si Tuan Raja itu setelah kita ceritakan awal mula kenapa kita gagal itu, setelah menyebutkan Parmi dia langsung menyetop loh, jangan dilanjutkan ceritanya. Kita masih punya cara sebenarnya. apa maning Kalau memang Tuan Raja Simbardodo tadi tidak mau menceritakan, kita kan punya Panji yang ada di sana yang ngobrol kepada kita. terus Panji kan takon dari Simbardodo. Jangan. Masalah gimana? Ini masalah lagi. Coba ceritakan dulu. Mau bagaimanapun juga nanti kalau endingnya tetap ternyata Parmi bertuan kepada Simbardodo, mau nggak mau kita tetap berhadapan. Secara logika ya. Kalau Parmi bertuan dengan Simbardodo dan Simbardodo mengatakan tadi hutang budi dengan kita, nah, kenapa tidak dihentikan saja hubungan itu? Lah, nih makhluk di mana-mana nggak mau rugi Mas. Iya ya, manusia aja nggak mau rugi ya. Oh banyak dong. Iya. Cepet banget. Cerita temen. Bantul bang. Ya, kalau di pasar memang seperti itu sih, beli 1.000 dijual 1.500 ya gitu ya. Nah itu kulakannya gimana sih? Kalau di
mungkin saja menurut saya kalau ditimbang pakai tembor ya itu masih berat pentingannya daripada budinya, karena juga budi sekarang pada kurus-kurus juga sih. Ada gemuk itu terakhir Budi. Budi Subroto gebuk banget Mas. Itu sih. Budi Subroto. Kita cari Panji tapi secara harus secara diam-diam ini. Penting ini. Yuk, Kau kulak apa? Enggak. Kulakmu bang, saya kulak. Hai, kok apa ini? Mireng. Oh, mireng apa makaroni? Bangkrut. Bangkrut badangnya. Basreng. Tapi kita harus bangkit bang. Basreng. Basreng bok. Basreng enak deh ya. Siap. Indahnya dunia ini ketika cinta suci sudahlah bersatu. Bahagianya hidup ini ketika kedua cinta suci pun sudah disatukan. Wahai para manusia, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas bantuan sehingga cinta suci ini dapat disatukan kembali. amin. Saya sangat merasa bahagia dengan keadaan yang sedang saya alami ini. Di malam yang bertaburan bintang, dengan kesenangan hati yang begitu benderang terangnya. Padahal mendung Bu. Selamat. Bagaimana manusia? Selamat. Bagaimana? Alhamdulillah. Selamat Kang Panji, Pangeran. Kabar kalian bagaimana semuanya? Baik banget, alhamdulillah. Seperti gambaran yang ada di hatimu. Begitu indah, menyinari, mewarnai hidup saya ini. Ada kepentingan apa sehingga kalian semua memanggil saya? Apakah ada sesuatu hal yang memerlukan bantuan dari saya? Tentunya. Baiklah, jika memang saya bisa membantu, akan saya bantu kalian semua sampai permasalahan kalian selesai. Terima kasih, Bang Panji. Bagaimana? Bagaimana hubungannya dengan Putri Karlita? Begitu berjalan dengan mulus, semulus hatiku, semulus cintaku kepada Putri Karlita. Saya hanya memiliki pesan untukmu, satu pesan saja. Apa itu pesannya? Jangan sampai mencintai makhluk melebihi mencintai terhadap Sang Pencipta. Nanti kamu tidak dijodohkan. Baiklah, akan saya ingat-ingat pesan dari dirimu ini. Karena bersatunya saya dengan Putri Karlita juga, itu adalah atas lantaran Tuhan melalui dirimu. Ya, betul. Makanya betapa pentingnya mengingat hal itu. Baiklah. Sering kerap terjadi jika rasa cintanya lebih besar terhadap pasangan daripada Tuhan, tidak dijodohkan. Jadi seperti itu. Iya, tiba-tiba takdir berkata lain. Karena apa? Itu adalah bentuk rahmat Tuhan tidak menginginkan makhluk ciptaannya semakin tersesat jauh. Saya baru mengerti mengenai hal itu. Iya. Terima kasih banyak atas wejangan yang kalian berikan pada saya ini. Iya. Dan saya ucapkan selamatlah buat Panji Sumanjaya. Semoga pernikahan akan segera cepat dilaksanakan. Amin. Sebentar lagi hari di mana saya melakukan pernikahan dengan Putri Karlita akan dilaksanakan. Tinggal menunggu pertemuan antara ayah saya dan ayah Anda dari Putri Karlita. Jadi semuanya sudah di depan Mata. Benar sekali. Bagaimana? Saya doakan semoga acaranya nanti lancar, semuanya dipermudah, tidak ada gangguan apapun. Yang jelas, di dalam acara pernikahan saya, kalian semua diwajibkan untuk menghadirinya dan ikut menyaksikan
meriahnya pesta yang saya dirikan. Berarti kita diundang nih Pangeran Panji. Oh ya, tentu jelas kalian harus melihat dan menyaksikan di mana cinta suci yang selama ini saya bangun dengan Putri Karlita akan disatukan dalam sebuah pernikahan. Oh iya, Jangan lupa apa itu. Apa itu? Apa itu, Epek? Oh, tarian. Ada di sana. Banyak yang tarian-tarian yang menghibur. Banyak makhluk-makhluk yang akan bernyanyi juga. Kayak gini. Tarian apa itu? Ya tarian kan banyak sekali. Intinya, nanti jika memang di mana hari pernikahan janji suci untuk cinta sejati saya, kalian harus datang. insya Allah. Baiklah. Bagaimana tadi katanya kau ada sebuah permasalahan dan saya ingin mendengar permasalahan apa yang sedang kalian hadapi ini. Silahkan sebelumnya duduklah Baiklah. Pangeran Panji Sumanjaya. Bagaimana? Kanu, nanti dulu nih kita. Terusnya apa? Hati saya sedang berbuah. Iya, masih terbawa ini jadi bingung mau ngomongnya gitu loh. Santai saja, tenang saja, tenang. Seperti ini. Kemarin saya kan meminta air Tirto Mirmoyo dari pohon yang ada di kerajaannya. Mengenai air Tirto Mirmoyo, Benar. apakah kau masih kurang dengan air itu? Bisa saya antar dan untuk mengambilkannya? Oh tidak, cukup banget. Cuma saya belum merasakan sebuah khasiatnya Tuan Panji. Memangnya akan kau gunakan untuk apa air itu? Ya, saya ceritakan dari sini. Baiklah. Saya mendengar kabar bahwasannya air Tirto Mirmoyo ini adalah salah satu obat untuk mengobati saudara saya yang sedang terkena sihir gagu. Ya, Akhirnya saya bersikeras mencari air Tirto Mirmoyo sehingga ternyata air Tirto Mirmoyo ada di kerajaan Tuan Panji. ya. Bertemulah saya dengan Tuan Panji kala itu. Itu tujuan saya adalah mengambil air Tirto Mirmoyo untuk menyembuhkan saudara saya yang terkena sihir gagu. Ya. Ternyata setelah saya mendapatkan air Tirto Mirmoyo ini dan saya bawa pulang dan saya kasihkan terhadap saudara saya yang sedang sakit, ternyata tidak ada khasiat apapun. Mungkin kau tidak bisa ataupun tidak mengetahui tata cara menggunakan air itu. Yang saya dengar hanya cukuplah dioleskan di kulit sang penderita. Setahu saya, air Tirto Mirmoyo ini itu sering digunakan kalau di kerajaan saya itu untuk memandikan sebelum dijalankannya sebuah ritual ataupun untuk pemandian sebuah pusaka-pusaka, senjata-senjata yang dimiliki oleh kerajaan. Dan juga saya juga pernah mendengar air Tirto Mirmoyo itu bisa digunakan untuk menyempurnakan sebuah ritual yang dilakukan oleh makhluk. Ya, itu memang benar. Saya juga sudah mendengar berita itu dari ayahanda Tuan Panji. Beliau juga sudah menceritakan manfaat air ini di dalam kerajaan Sumanjaya. Akan tetapi ayahanda Tuan Panji tadi menyarankan saya karena beberapa akhir pekan ini air Tirto Mirmoyo kan diambil alih oleh calon mertua. Ya, memang benar. Raja Simbardodo. Tetapi di sini saya merasa sebuah kejanggalan. Kejanggalan. Benar. Kejanggalan seperti apa yang kau rasakan? Silakan ceritakan. Jadi seperti ini, Om. Yang membuat saudara saya gagu adalah sosok makhluk berwujud nenek-nenek. Nenek itu bernama Parmi Nyek. Nama Parmi Nyeknya diambil karena si Parmi sering membuat warga dan makhluk sekitarnya yang menggunjingkan
hidupnya akan menjadi bagus. Nyak maksudnya. Terus Ya, tadi saya sudah bertemu dengan Raja Simbardodo. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya air Tirto Mirmoyo ini dapat digunakan untuk menyembuhkan penderita gagu. Sedangkan salah satu anak buah dari Parmi Nyek yang sekarang ada di pihak kami sudah membuktikan sendiri bahwasanya ketika menggunakan air Tirto Mirmoyo itu dia masukkan ke mulut lalu disemburkan ke mukanya itu langsung sembuh. Tapi Simbardodo seolah-olah kaget dan tercengang mendengar cerita yang saya ucapkan. Bahkan beliau mengatakan kepada saya untuk cukup tidak usah melanjutkan apapun. Dan saya disuruh untuk mencari jalan lain untuk menyembuhkan saudara saya. Bahkan kalau bisa saya jangan urus lagi urusan dengan si Parminya. Dari kejadian itu saya mempunyai pendapat bahwasanya ada rahasia di balik rahasia antara Raja Simbardodo dengan Parminya, yang dimana kami sudah mengetahui betul bahwasanya Parminya itu sangat merugikan khususnya bagi kami bangsa manusia yang dibuat gagu olehnya, juga dari bangsa kalian, bangsa jin yang ada di lokasi daerah situ. Nah, adanya saya mengundang Pangeran Panji Sumanjaya ke sini karena saya tahu Tuan Panji Sumanjaya sekarang sering tinggal di daerah kekuasaan dari Simbardodo. Kalau Tuan Panji mau, tolong mungkin Tuan Panji bisa mendengar menenguping pembicaraan apakah ada kaitannya Parminya dengan Raja Simbardodo. Jikapun nanti ternyata ada kaitannya, tolong dicari informasikan kaitannya itu apa. Atau jangan-jangan Simbardodo adalah yang memberi fasilitas kepada Parminya untuk melakukan sebuah kejahatan. itulah yang ada di pikiran saya saat ini, manusia. Ya, Dari cerita yang kau ceritakan itu, karena beberapa purnama ini Simbardodo lah yang menguasai air Tirto Mirmoyo ini. Bisa juga air Tirto Mirmoyo ini kan digunakan oleh siapa? Parmi. Parmi Nyek itu untuk menyempurnakan ritual-ritual yang dilakukan oleh nenek Parmi itu. Nah, tapi kan ritualnya kan bersifat jahat. Jadi yang saya inginkan kan ya kalau bisa sih menyebar sebuah kebaikan, walaupun saya belum bisa seitunya. Tapi contohnya Tuan Panji kemarin ketika susah untuk hubungan dengan Ratu Putri Karlita, walaupun saya tahu itu bukan urusan saya, Tuan Panji senang atau tidak ketika saya bisa berhasil Tentunya saya sangat berterima kasih, saya sangat bahagia, saya sangat senang dengan hal itu. Dan tentunya saya yakin Tuan Panji banyak sekali mendoakan kami. Ya, itu tentu jelas. Jika memang tidak hanya mendoakan, saya bisa melakukan sesuatu hal untuk membantu kalian, akan saya lakukan. Begitu juga dengan apa yang nanti Tuan Panji lakukan. Dengan apa yang Tuan Panji nanti lakukan, mencari berita itu, setidaknya kan kami bisa mendapatkan informasi langkah selanjutnya itu Baiklah. seperti apa. Dan banyak sekali makhluk yang nantinya akan tertolong dan mendoakan Tuan Panji tentunya. Baiklah, berarti di sini nama yang harus saya ingat-ingat adalah Nenek Parmi. Nek. Parmi ya, seperti Nenek itu. Parmi. Tapi kalau bisa diam-diam, soalnya ini baru saja dibahas sama si siapa namanya? Simbardodo. Tapi berkemungkinan besar dalam waktu dekat ini karena ada letupan pertanyaan mengenai Parminya. Ayahanda dari Putri Karlita, Simbardodo,
lagi sering kerap membahas itu. Baiklah. Saya paham apa yang harus saya lakukan untuk saat ini. Semoga saja yang nantinya saya lakukan itu akan membantu kalian. Dan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Dan semoga saja saudara kalian semua bisa tersembuhkan dari kutukan yang diberikan oleh Nenek Parmi itu. Terima kasih. Semoga berhasil, Tuan Panji Sumanjaya. Baiklah. Apakah ada lagi yang ingin kau ceritakan dan apa yang ingin saya lakukan? Itu Simbar Dodo apa sih Sar? Turun. Dodomu itu. Berarti sekarang Tuan Panji tinggalnya di... Tidak, saya hanya sering saja ke tempat Raja Simbar Dodo. Kalau udah waktunya pulang, saya pulang. Oh, terkira udah... Saya hanya tidak ingin menghilangkan pandangan saya terhadap belahan jiwa, terhadap cinta suci, cinta sejati yang selama ini saya perjuangkan dan akhirnya akan disatukan. Bahagia sekali. Ya, kalau lagi posisi seperti ini nih, ya, tai langsung, tembrek langsung rasa coklat ini. Ya, Tapi ingat Pangeran Panji, jangan berlebihan. baiklah, akan saya ingat-ingat hal itu. Apa sudah cukup? Cukup. Saya tunggu secepatnya. Baiklah, Sedikit banyaknya informasi itu sangat berarti bagi kami. baiklah. Apa? Kok kelihatannya begitu lelah? Beristirahatlah. Ini lagi mengejar-ngejar cinta. Wah, kau sedang mengejar cinta. Iya. Apa permasalahannya? Ya, yang dicintai nggak mau. Diambil orang. Enggak. Kasih saran itu Tuan Panji. Yang dicintai diambil orang. Yang dicintai lagi banyak permintaan. Sebagai seorang laki-laki, jika seseorang yang kita cintai itu meminta sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengusahakan sekuat kita untuk menuruti apa yang menjadi keinginannya. Ya itu kan kalau bisa. Kalau masuk akal. Ya, sudah, saya akan menjalankan apa yang kalian minta. Dan semoga saja saya bisa cepat mendapatkan informasi mengenai hal itu. Tadi neneknya namanya Nenek Parmi. Parmi. Baiklah. Sudah cukup. Kalian berhati-hatilah. Jaga diri kalian baik-baik. Siap Tuan Panji. Salam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, alhamdulillah rencana satu sudah mulai dijalankan. Semoga Panji balik ke sini dengan membawakan kabar yang gembira. Amin. Daripada kita tidak ngapa-ngapain, mungkin kita harus ngapa-ngapain, Pak. Ini berarti ngapain Mas supaya kita ngapa-ngapain? Jalan-jalan. Ya harus ngapa-ngapain nih. Nah, ngapain itu kan harus Ngapain? Ngapain dia? Bulat bulus. Bulat bulus. Soibul, Pak. Soibul. Bulus ya. Apa bodi kiri? Bulat bulus. Soibul. Halus. Iya. Postingan dihapus. Ya, bikin postingan aja.